Indonesia adalah negara dengan bendera merah putih berideologi Pancasila dan berlambang Garuda. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Di era saat ini, pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat melalui kepariwisataan. Kepariwisataan itu dimiliki di setiap provinsi untuk mendongkrak kemajuan potensi alam. Salah satunya adalah Provinsi Bali. Bali terletak di timur Pulau Jawa, dengan keunggulan kebudayaan, wisata mancanegara, dan keindahan alam yang menawan. Selanjutnya ada Kepulauan Raja Ampat. Pulau ini menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya. Kemudian, salah satu wisata di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, termasuk kota pariwisata sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang berbunyi, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Di Kabupaten Brebes terdapat 32 tempat pariwisata, salah satunya adalah Cipanas Buaran. Cipanas Buaran terletak di Desa Pangebatan, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Wisata pemandian air panas Cipanas Buaran di Bantar Kawung, Brebes, Jawa Tengah merupakan tempat wisata yang harus Anda kunjungi, karena pesona keindahannya tidak ada duanya. Penduduk lokal daerah Bantar Kawung juga sangat ramah tamah terhadap wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Pemandangan air panas di Cipanas Buaran diyakini mampu menyembunyikan berbagai penyakit, di antaranya gatal-gatal, nyeri tulang, dan masih banyak lainnya. Objek wisata ini juga tepat untuk dikunjungi sebagai tempat wisata keluarga, karena selain bisa memanfaatkan keajaiban, air panas di Cipanas juga bisa digunakan menghilangkan kepenatan. Setelah lama bekerja, karena setelah berenang kita bisa menghilangkan kepenatan. Wisata pemandian air panas Cipanas Buaran di Bantar Kawung, Brebes, Jawa Tengah bisa dibilang sebuah wisata pemandian yang memiliki beberapa akan fasilitas dan pelayanan. Di antaranya sebagai berikut: area parkir kendaraan yang luas, musola, kamar mandi atau MCK, penginapan, spot untuk foto, jogging, trek, camping, dan area untuk menikmati sunset. Wisata ini menawarkan pemandangan yang mengagumkan dengan tersajinya hutan yang masih alami. Saat ini, sudut-sudut pemandian tersebut terdapat pepohonan yang rindang, menambah keindahannya. Tidak heran jika beberapa orang memilih untuk berfoto di spot-spot foto yang telah disediakan. Objek wisata ini menjadi tempat pilihan pengunjung setiap akhir pekan, sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan. Peningkatan jumlah pengunjung tersebut tidak lepas dari peran kelompok masyarakat Desa Buaran yang mempromosikan objek wisata di Desa Blazer dengan menggunakan sosial media kaitan wisata dengan implementasi Pancasila. Yang pertama, yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah bahwa Indonesia merupakan negara beragama, sehingga setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Agama yang dianut mayoritas adalah Islam. Pada tempat wisata ini telah disediakan fasilitas musola untuk ibadah pengunjung muslim. Keadaan musola tersebut berkaitan dengan implementasi nilai dasar Pancasila. Pertama, selanjutnya, nilai kemanusiaan adalah kemanusiaan manusia. Di dalam destinasi wisata ini terdapat beberapa area permainan yang dominannya di air, penyediaan lahan parkir, dan penciptaan peluang bagi para wirausaha, termasuk pengamalan sila kedua, karena dapat meningkatkan perekonomian. Nilai persatuan adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Maksudnya, menjaga alam yang ada dengan cara membuang sampah sesuai tempatnya untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak atau membawa pulang benda maupun fasilitas yang tersedia. Dalam beberapa spot permainan air, termasuk pengamalan sila ketiga, dikarenakan dapat menjaga keselamatan pengunjung yang bermain. Selain itu, sila keempat, Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Artinya, bahwa kerakyatan haruslah dipimpin atau dilakukan secara bijaksana. Dalam wisata, pengamalan sila keempat itu dapat dilihat dari hadirnya desa wisata atau kelompok sadar wisata atau biasa dikenal dengan Pokdarwis yang ada di daerah. Lewat masyarakat yang peduli dan terorganisir, wisata setempat dikelola secara gotong royong. Terlebih musyawarah merupakan perundingan atau keputusan bersama dengan maksud mencapai keputusan untuk menyelesaikan masalah dengan menyediakan aula sebagai fasilitas dapat digunakan para pengunjung maupun pengurus untuk sarana rapat. Nilai keadilan pemerataan terhadap suatu hal di destinasi wisata ini menyediakan berbagai wahana yang bisa dimainkan oleh semua kalangan usia sehingga terdapat keadilan bagi pengunjung. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, diharapkan adanya keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Seperti sila keempat, Pokdarwis dan desa wisata juga dapat menjadi contoh pengamalan sila kelima di tempat wisata. Sistem pengelolaan wisata berbasis masyarakat atau komunitas setempat juga dapat memberi keadilan sosial bagi para pelakunya. Wisata juga sedikit banyak menghadirkan arus ekonomi bagi masyarakat sekitar, dengan catatan adanya pengelolaan yang transparan dan didasari oleh kemufakatan bersama. Apabila itu tercipta, barulah keadilan sosial dapat benar-benar terjadi di masyarakat, khususnya terkait wisata.